Ya, setelah tadi saya minum herbal tadi semakin berstamina dan bergairah sekarang. Gairahnya untuk bawain acara saat ini. Oke, baik. Oke, tadi masih ada pertanyaan yang belum dijawab nih, Dok. Katanya, ini nih, lengkuas ini nih bisa mengatasi gangguan pencernaan dan diare. Nah, itu fakta atau mitos? Fakta. Fakta. Terus seperti apa Gimana tuh, Dok? tuh, Dok, cara Iya, pengolahannya? jadi ini lengkuas ini memang baik untuk terutama gangguan pencernaan di usus besar. Ya, misalnya ada peradangan-peradangan di usus besar seperti colitis atau Crohn disease. Ini si lengkuas ini akan membantu. Misalnya kita sering sakit perut atau buang air besar kurang lancar gitu. Cara Ini gimana bisa tuh, Dok? membantu. Nah, ini kita caranya mirip sama tadi ya. Jadi lengkuasnya kita pakai 13 gram. 13 gram. Ini langsung diperes aja, jadi cukup ini aja. Nggak perlu rebus? Nggak perlu. Nggak perlu. Yang penting air panas ya. Yang penting airnya panas. Oh. Ini kadang-kadang suka susah nih ya. Ini, Dok, dipencet dulu, Dok. Pencet dulu ya. Nah. Jadi begini aja. Udah gitu aja ya, Diperes Dok. ya. Yang penting sambil diperes. Yang ini boleh campur dengan madu ya. Ya. Jadi Dok, ini perlu direbus di air panas nggak? Jadi kalau mau simple gitu, kita masukin ke dalam bowl seperti itu, lalu kita rebus gitu, Dok? Boleh, tapi sebentar aja. Ya. Sebentar aja. Jadi Direbus saya yang boleh, penting tapi misalnya sebentar aja. airnya tunggu dulu mendidih. Setelah mendidih baru lengkuasnya dimasukin. Kira-kira 5 menit aja. Oh, 5 menit. Nggak usah lama-lama ya. Nah, Jadi berapa kali sehari nih, Dok, lagi diare gitu, Dok? Ini boleh 2 sampai 3 kali. 2 sampai 3 kali. 3 kali. Anak Sehari kecil boleh, 1 Dok? cangkir. Anak kecil boleh tapi di atas 5 tahun ya. Oh, Di atas dari 5 5 tahun. Jangan baik juga jangan ya. Iya. Itu kasih madu? Oh, dikasih madu. Kasih madu. Oke. Cuma ini harus hati-hati kalau misalnya penderita GERD ya, gastroesophageal reflux disease, itu sebaiknya berhati-hati dengan lengkuas karena lengkuas ini walaupun bisa mengatasi gangguan pencernaan seperti diare atau nyeri perut yang karena usus besarnya ada peradangan, dia bisa sebentar, Dok, meningkatkan kita ada asam telepon nih, lambung, Dok. kemudian asam Jadi lambungnya hati-hati punya alir GERD, balik. ya, nggak boleh lengkuas, nggak boleh ya. Iya, benar banget. Baik. Nah, kita ada penelpon kita nih hari ini, Ya. Kak. Halo, selamat siang. Selamat siang. Iya, dengan siang. Bapak siapa di mana? Dengan Pak Juhari di Mautobi, Kendari. Oh, di Kendari. Pak. Pak Johari, silakan pertanyaannya di Kendari. Untuk menambah stamina tadi yang diminum oleh Pak Berti, apakah bisa ditambahkan dengan telur, telur ayam kah atau telur bebek? Oh, jadi Terima kasih. untuk stamina gairah seksual ya, Pak ya. Iya. Bapak umur Dari berapa, tadi Pak? Umurnya berapa, Pak? Umur, Pak? Sudah menghampiri 50-an. Oh, masih muda. Iya. Nah, itu dicampur ditambah dengan telur gitu, Dok. Boleh ya, Boleh. karena memang pengalaman empirik nenek moyang kita juga memang sering ya memakai telur ayam mentah. Tapi yang telur ayam kampung ya Pak, Telur kalau ayam bisa kampung, yang organik boleh. ya. Ya, jadi yang mentah itu. Boleh, dicampur. boleh. Ya. Yang mentah yang organik boleh. Kenapa, Pak? Ini telur apa? Telur mentah. Kuning telurnya atau Oke. Kuningnya atau dicampur putihnya? dengan putih telurnya atau hanya kuning telurnya saja? Dua-duanya. Dua-duanya aja, Pak, langsung dicampur gitu, Pak, tadi. Iya, Tapi nanti kalau tinggal ada diaduk. kolesterol gitu, Dok? Nah, ya memang kalau kolesterol memang harus hati-hati. Oh, hati-hati. Sebaiknya jangan pakai kalau ada kolesterol ya, terutama yang Oke, kuningnya. Bapak, selamat mencoba dan semoga berhasil malam ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ini kalau topik bahasannya seperti ini, yang penelpon biasanya Bapak-bapak. cowok-cowok Iya. semua ya, bapak-bapak ya. Memang. Padahal istri pun juga boleh ya minum ini ya, Dok. Istrinya karena biar bersifat tambah meningkatkan bergairah. gairah Ya, istri. jangan-jangan betul. istrinya suruh bapaknya yang telepon. Benar kayaknya gitu. Nah, baik, Tere, kita balik lagi ke pencernaan tadi. Nah, ini bahwa udah jadi. ini dia apa namanya? Lengkuas dengan madu. Iya. Ya, Aku mau silakan. coba dong, Dok. Anissa, Hati-hati panas. Dokter Anissa, silakan dicoba.
Jadi intinya kalau yang sakit atau mah gitu ya dok, nggak boleh ya dok lengkuas ini? Kalau mah saja itu yang mah ringan itu Ya. boleh malah Boleh. membantu. Tetapi tadi yang saya bilang kalau ada GERD sebaiknya jangan ya. Kalau GERD itu kan asam lambungnya aliran balik ke arah ke esofagus arah. atau Iya, kerongkongan betul. ya. Baik, Kemudian itu kalau ada lambung yang luka ya luka-luka seperti ulcus pepticum itu juga harus hati-hati dengan Baik. lengkuas. Oke, Elisa gimana Ini rasanya? kayak, enak banget. Dia seger, terus aroma-aroma herbalnya tuh enak. Tapi kayaknya kalau misalnya ditambah jeruk nipis nih bakal lebih enak, Dok. Boleh nggak, Dok, kira-kira? Boleh. Boleh banget ya, ya ampun. Boleh, boleh. Oke, baik dok nih, satu lagi dok. Ini lengkuas ini bisa nggak sih untuk mengatasi batuk dok? Wah. Flu gitu dok, sesak nafas. Fakta. Kalau ditanya fakta Oh atau bisa. mitos itu fakta ya. Baik. Karena lengkuas itu juga bersifat ekspektoran. Ekspektoran itu Ekspektoran. artinya mengencerkan dahak. Oke. Waduh bagus dong ya. Dan bersifat anti peradangan. Jadi kalau ada peradangan-peradangan di alat-alat saluran pernafasan, organ-organnya ya itu bisa membantu. Oke. Nah, Jadi caranya nih caranya- gimana nih, Dok? Caranya Oh kita jadi pakai sama juga caranya ya dengan Jadi- disaring dan diperas. Kita pakai lengkuas itu jadi ini nggak perlu kira-kira direbus ya dok ya. Jadi memang harusnya tinggal di siram dengan air panas aja gitu Iya. ya. Ya, bener banget. ini lengkuasnya 13 gram juga ya. Kemudian jahenya Oh pakai jahe. pakai jahe itu 10 gram. 10 gram jahe. Jahe, Mhm. ya bisa jahe merah atau Oke. jahe yang Baik, biasa sambil boleh. kita ke telepon ya dok, sambil Boleh, dibuat ya boleh, dok, boleh dok. boleh. Halo, selamat siang. Dengan siapa di mana? Dengan Pak Sairin Pak Hairin di mana Pak? Muaranya Palembang. Di Palembang. Oh, di Palembang. Waktu Galo. Baik, Pak, apa pertanyaannya? Saya ini sudah lama menderita sakit mah. Apa bisa diobati dengan lengkuas? Jadi ya. Baik. Sakit Ya. mahnya bagaimana Sakit Pak? mahnya gimana Pak? Ya, Sakit mahnya seperti apa? ya sudah menahun katanya. Mm-mm. Sudah menahun. Kalau enggak, obat herbal apa yang bisa menyembuhkannya, Bu? Ya. Baik. Jadi Ya, herbal apa kalau mah saya. yang bertahun begitu Oh, sudah menahun gitu Dok? ya. Baik, terima kasih Pak. Nanti dijawab ya Pak ya, Ya. ditonton ya Pak. Silakan. Gimana tuh, Dok? Jadi saya jawab dulu ya. Ya jadi kalau mah menahun itu kita juga harus tahu dulu ada apa. Apakah ada misalnya ada GERD, apakah ada luka-luka di dinding lambungnya, misalnya ulcus pepticum ya itu harus dicari tahu dulu, berobat dulu Bapak ke dokter, nanti akan didiagnosis apa mahnya itu persisnya. Tapi kalau Nah. untuk penanganan yang herbal ini, Nah, penanganan herbal ini kalau untuk lengkuas tadi saya sudah katakan berhati-hati kalau mahnya itu sudah sampai tahap ulcus pepticum atau kalau sudah ada GERD ya. Jadi kalau sudah ada ulcus pepticum atau sudah ada GERD itu sebaiknya jangan konsumsi Jangan. lengkuas. Oke. Tapi bisa diganti dengan kunyit. oh ya. baik kunyit, Kunyit, Pak. temulawak, jahe itu bagus untuk yang sakit mahnya sudah berat gitu ya, sudah ada ulkus misalnya gitu. Baik. Jadi Bapak jangan mengkonsumsinya itu lengkuas ya, tapi yang bagus itu kunyit dan jahe dan temulawak gitu. Itu mungkin bisa itu diminum itu diseduh seperti ini ya dok ya? Iya, bisa direbus kalau Direbus. kunyit, Oh, oke, temulawak direbus ya sama Pak ya. jahe. Tadi Nah, ini ada direbus. penelpon lagi nih, Kak Indra. Halo? Halo? Ya. Halo, dengan siapa di mana? Ya, dengan Leni di Tangerang. Oke, Mbak Oke, Leni. Mbak Persilakan Leni di pertanyaannya. Tangerang ya. Ya, Iya. silakan. Ini kan saya kan kebetulan suami kena TB. TB-nya TB MDR TB, ya. Iya. Nah, ini lengkuas saya kan biasa suka bikin temulawak, kunyit, jahe, terus saya campur dengan kapulaga. Itu kalau saya campur dengan lengkuas, bisa nggak ya? Oke. Oh, Oke, seperti itu. Baik. Baik. Terima kasih pertanyaannya Mbak Leni. Terima kasih Mbak Iya, Leni. sama-sama. Iya, Baik, jadi itu, gimana tuh, seperti Dok? apa? Untuk TB ya? Iya, iya. Jadi gini, kalau untuk TB memang kalau lengkuas belum banyak penelitiannya ya untuk tuberkulosis. Tetapi tetap bisa dipakai kalau ada keluhan batuk ya, batuknya lumayan berat, misalnya sampai sesek. Itu bisa dipakai gitu. Karena dia bersifat juga bronkodilator. Bronkodilator itu artinya melebarkan bronkus. Jadi
baik juga ini dikonsumsi oleh yang asma. Tapi kalau untuk TB, yang Kalau TB bronkus apalagi tuh TB apa, Dok? Menderes, Bronkus tuh. bronkus itu saluran pernafasan yang menuju ke alveolus Oh, di paru-paru, saluran menuju ke pernafasannya. Oke, paru-paru. baik, Dok. Gitu. Jadi kalau ada TB MDR itu memang lengkuas, kalau mau diminum tidak apa-apa, tetapi memang belum diteliti spesifik untuk TB yang MDR multi drug resistance tadi ya. Yang lebih banyak dia itu dengan yang tadi- sambiloto ya. Oh. Jadi dia hanya memberi Sambiloto ya, Dok ya. Jadi kalau ini apa aja kalau TB, Dok? Sambiloto. Sambiloto, kunyit, temulawak itu baik ya untuk TB ya. Baik. Oke, sekarang ini udah selesai, Dok? Udah, jadi Nah, jadi apa aja tadi, Dok? ini kan keluhan batuk, misalnya pada flu, pada bronkitis, pada asma, kita bisa pakai tadi kan lengkuas ya, 13 gram, kemudian 10 gram jahe, 10 gram temulawak, 3 siung bawang putih, sama daun patikan kebo. Patikan Patikan kebo. Nah, ini nih, kayak kebo. gini Ini, nih. Dok. Ini apa, Dok? Ini Iya, itu. patikan kebo. Itu tuh semacam gulma ya, yang bisa tumbuh liar. Oh, jadi gitu dia ya. dimakan kebo kali ya, Dok? Soalnya patikan kebo. Patikan kebo. Iya, namanya tuh patikan kebo. Oke, ini fungsinya buat apa nih, Dok? Ini juga bersifat anti alergi, ya. Jadi kalau ada alergi pada saluran pernafasan, kemudian juga bersifat bronkodilator, melebarkan bronkus kan. Oh, Kalau baik. pada asma sering bronkusnya itu konstriksi ya, mengkerut, mengecil, dia akan Baik, Dok, melebar. ini dapatnya di mana, Dok nih? Itu sering tumbuh liar ya. Tumbuh liar tapi aja. dijual juga ada yang jual. Oh, sih. jual juga ada. Baik, Dok. Nah, ini biasa Oke, Dok. disaring dan peras dengan air panas. Baik, Dok. Ini Nah, cukup, ya Dok. udah, Coba saya jadi- coba, Dok. Hai. Saya suka nih hasil racikannya dokter tuh Selalu enak ya. Ramuannya tuh enak-enak gitu ya ternyata ya. Nah, Ya, untuk kalau batuk, ini asma. karena ada bawang putihnya ya tentunya bau bawang putih ya. Aku suka dong. Makanya tuh herbal-herbalan Iya. Indonesia aku suka dong. Dan kita bisa sebenarnya kalau ada garam kita bisa kasih garam ya. Oh. Karena Tapi nggak nanti dikasih jadinya ini. kayak gurih-gurih gitu Oh, kan gitu. karena ada Baik, bawang baik. putihnya. Oh. Kalau karena ini ada dikasih bumbu. madu boleh nggak, Dok? Nggak cocok Boleh ya, Dok? sih, tapi Oh, kayak boleh. kurang cocok ya. Kurang cocok. Kalau Itu dari jangan rasa. semua dikasih madu. Biar manis gitu, Kak. Emang kamu kayak mau aku. di madu? Nggak Ay, mau, nggak kan? mau. Jangan kalau itu. Gimana, Kak? Apa rasanya? Wajahnya sudah berbicara ya, Dok. Beda ya. Tidak manis. Iya. Untung Ini bukan ada- aku yang nyobain ya. Ada Pahitnya ya. Namanya juga obat ya. Kalau obat kan yang pahit kan, pastikan kita harus minum ya. Oke, yang penting penting sehat ya, sehat. Kak ya. Aduh. Semangat menghabiskannya. Oke, terima kasih, Makasih banyak, Dok. dokter atas waktunya. Nah, semoga ini Sama-sama. membantu untuk masyarakat ya. Oke, nah pemirsa jangan kemana-mana karena kita masih punya informasi menarik selanjutnya nih Betul nih. pemirsa. Harus disaksikan oleh pemirsa. Seperti apa? Sesaat lagi tetap bersama kami di Hidup Hidup Sehat. Sehat. Wah,